Sayang, aku kepanasan. Obatnya mulai bekerja. Tenang, sayang, kamu tidak akan panas lama. Sayang, kamu mau membawaku kemana? Sayang, kita di mana? Sayang, jangan salahkan aku. Hanya jika Elang memberimu seorang anak, kita bisa bertahan di keluarga Mahendra. Kamu tidak ingin diusir, kan? Elang. Clarissa. Aku juga tidak menginginkan ini, tapi aku tidak bisa punya anak, maafkan aku. Laba perusahaanku turun lagi. Kalau begini, orang lain akan mengambilnya. Kak. Sofia persis seperti Clarissa. Benarkah? Mereka memang mirip tinggi mereka. Badan mereka. Bahkan profil mereka, hampir identik. Lukman bicara omong kosong lagi, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Sofia, jika kita mirip itu karena aku mirip dengannya. Sofia, kamu jauh lebih cantik daripada Clarissa. Clarissa terlihat seperti anak kecil, dia tidak selevel denganmu. Kamu panggil siapa anak kecil? Sayang, aku minta maaf, akulah anak kecil itu aku. Elang, tolong bujuk ayah lagi untukku, aku bisa menjalankan Mahendra Group. Elang, meskipun diadopsi, kamu selalu luar biasa. Kakek ingin memberimu perusahaan itu, kamu menolaknya dan mendirikan firma hukum sendiri. Elang. Kita tidak sedarah, tapi kita lebih dekat lagi, kamu jangan biarkan kerabat-kerabat itu mengambil perusahaanku. Kamu tahu, aku tidak pernah terlibat dengan Mahendra Group. Elang, tolong, bantu aku, mengenai keputusan kakek, tidak ada yang bisa aku lakukan. Buahnya sudah di sini. Lukman, aku mengukir kelinci untukmu. Bawa pergi aku, sedang membahas bisnis dengan Elang. Jelek dan kekanak-kanakan, singkirkan. Biarkan aku lihat. Pria seangker Elang ternyata suka ini? Yang kamu buat? Ya iya, betul. Lucu banget. Kalau Elang suka maka sebaiknya kamu ambil. Berhenti memanjakannya, Elang, kamu memanjakannya. Lukman, kakek berharap padamu. Benarkah? Aku akan cari cara menyelamatkannya. Elang makan santai aja, aku kerja dulu. Sayang, kamu akhirnya keluar dari ruang kerja. Aku sudah siapkan pakaianmu. Kamu sudah minum obat? Aku sudah minum, kamu selalu minum dengan terpaksa. Tapi hari ini kooperatif sekali. Minum ini juga. Aku sudah minum jamu dari rumah, boleh aku skip yang ini? Tidak. Kata Elang. Kakek masih berharap padaku, dia selalu ingin punya cicit. Aku harus memberinya anak segera untuk mengamankan posisiku di matanya. Ini dari master terkenal di pelabuhan, obatnya sangat manjur. Kenapa kita tidak mencobanya? Aku benar-benar tidak mau minum ini, aku bisa minum jamu lagi, tolong, jangan paksa aku minum ini. Kamu harus minum ini. Berhenti merajuk. Kau tahu betapa berharganya ini? Beraninya kau menjatuhkannya? Sudah kubilang, aku tidak mau. Kamu tidak mau? Lalu kenapa kau tidak bisa hamil? Kenapa kau tidak punya anak? Kenapa menyalahkanku kalau kita tidak punya anak? Mungkin ini bukan salahku. Maksudmu ini salahku? Apa yang membuatmu berpikir begitu? Aku? Bukan itu maksudku, aku? Mungkin kita hanya kurang beruntung. Maksudmu kurang beruntung? Kita sudah menikah 5 tahun. Bukan 5 hari. Kaulah yang tidak bisa hamil. Bukan aku. Jangan tumpahkan masalahmu padaku. Obat ini, kau harus meminumnya. Kalian bertengkar soal apa? Elang, ada apa kau kesini? Ada masalah? Elang, Kakek akan datang besok. Kalau kau masih mau perusahaan itu, jangan buat masalah.
Aku tidak mau minum itu. Apa aku benar-benar berbuat salah? Aku sudah minum begitu banyak obat. Kenapa aku masih belum punya anak? Kamu tidak kedinginan? Sayang, maafkan aku. Aku tidak bermaksud bertengkar denganmu. Aku hanya tidak mau minum obat itu. Rasanya sangat pahit. Setiap kali aku ke rumah sakit untuk pengambilan sel telur, sakitnya luar biasa. Setiap hari, aku minum pil tanpa henti, dan disuntik terus-menerus. Aku merasa sangat buruk. Kau seharusnya bilang padaku lebih awal. Apa aku benar-benar bisa bilang padamu? Kamu tidak akan marah? Tentu saja. Mulai sekarang, apapun yang tidak ingin kau makan, atau apapun yang tidak ingin kau lakukan, kau bisa bilang tidak. Tidak ada seorang pun di keluarga Mahendra yang bisa memaksamu. Kamu baik sekali, Kak. Elang. Kamu? Kamu kira aku siapa? Maaf, Elang. Aku salah mengira kamu. Tolong lupakan ini pernah terjadi. Clarissa. Berisik, Kamu menyebalkan, Lukman. Kamu tidak seperti ini. Dulu, kamu pernah menyelamatkanku. Kenapa kamu jadi orang lain sekarang? Clarissa. Elang, kenapa kamu di sini? Antingmu. Elang, kamu. Baru kujatuhkan. Hati-hati, jangan jatuhkan lagi. Kenapa Elang bersikap aneh? Pasti hanya khayalanku. tunggu. Minum obatnya sebelum makan. Sayang, aku tidak mau minum. Lalu bagaimana kau akan hamil? Clarissa, jangan minum obat kalau tidak sakit. Elang, ini hanya tonik. Untuk menguatkan tubuhnya. Minum obat meskipun sehat juga bisa membahayakan. Sofia, ini hanya tonik biasa, untuk wanita untuk membantunya hamil. Tidak akan menyakitinya. Elang. Lukman sangat mencintai Clarissa. Pernikahan mereka urusan mereka, biarkan mereka mengurusnya sendiri. Jangan minum obat itu. Kalau kau tidak enak badan, saat kakek tiba, kita semua pergi ke rumah sakit untuk periksa. Kenapa Elang tiba-tiba memutuskan untuk periksa? Kakek datang hari ini. Itu sebabnya kita periksa. Kalau begitu kita semua harus periksa. Oh, ya. 2 sepupu yang mengelola grup bersamamu akan datang. Kalau kau ingin perusahaan, sebaiknya kau tampil baik. Apa? Mereka juga datang? Kakek akan datang. Dia akan memaksa kita punya bayi lagi. Betul. Lukman berhasil dengan resor ini. Sayang, berhenti melihat dan istirahat. Ada apa? Clarissa tidak enak badan? Dia tidak sakit, dia hamil. Baru 5 bulan. Hamil? Kamu baru menikah 5 bulan. Betul? Dia hamil di malam pernikahan? Leo punya anak setelah 5 bulan menikah. Kenapa semua orang bisa punya anak kecuali aku? Kalau begini terus, bagaimana kakek akan menyerahkan perusahaan padaku? Lukman, kamu dan Clarissa sudah menikah 5 tahun. Dan sekarang kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Leo yang baru menikah 5 bulan. Kamu menikahi perempuan mandul? Kenapa kamu melihatku? Kalau kita tidak bisa punya anak, pasti salahku. Kalau bukan salahmu, salah siapa? Ku dengar proyek Gavin rugi 30 juta dolar. Sudah kamu temukan penyebab kerugiannya? Elang kenapa mengungkit luka lama? Paman Buyut bilang, keluarga yang punya anak akan dapat lebih banyak saham. Bukankah kita harus membahas pembagian saham? Ya, Paman Buyut, kapan kita akan menyesuaikan saham? 2 orang bodoh itu mencoba mengambil sahamku juga. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil perusahaan.
Kakek, jarang sekali datang, jangan bicara bisnis dulu. Kakek, istirahatlah. Aku akan mengantar kakek ke rumah sakit untuk pemeriksaan sore ini. Kalian semua datang. Gavin dan Leo sudah punya anak. Bagaimana dengan kalian berdua? Terutama kalian berdua. Masih belum ada setelah sekian lama. Kalian berdua akan diperiksa nanti. Ayah, kami benar-benar berusaha. Dia minum obatnya setiap hari. Bisakah kami tidak ikut pemeriksaan? Berusaha tanpa hasil sama saja nol. Lihatlah dirimu. Kamu sudah menikah 5 tahun. Mana bayinya? Sialan Gavin dan Leo, kalau mereka tidak datang, kakek tidak akan begitu kesal karena aku tidak punya anak. Sekarang dia ingin aku diperiksa, jika aku pergi, kakek akan tahu tentang oligospermiaku, maka aku tidak akan pernah mewarisi Mahendra Group. Kakek, semua terjadi pada waktunya. Tekanan hanya membuat segalanya lebih sulit. Aku bicara jelas, Lukman. Jika kamu masih belum punya anak tahun depan, hari-harimu di Mahendra Group sudah berakhir. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana cara menyembunyikan oligospermiaku? Satu tes terakhir. Masuklah. Elang, apa aku benar-benar harus? Kenapa? Aku sudah tes ini sebelumnya. Semuanya baik-baik saja. Kalau begitu, tidak ada salahnya tes lagi. Saya tunggu di luar. Elang, hampir penuh. Ini semua yang perlu saya berikan. Pak Mahendra, tesnya butuh 1 jam. Bapak bisa istirahat. Jangan omong kosong. Mana direkturmu? Pak Mahendra, Tolong aku. Clarissa, kamu ngapain di sini? Tadi malam, aku mengira Elang itu suamiku, dan hari ini dia menyelamatkanku. Bagaimana jika dia pikir aku menggoda? Elang, aku minta maaf. Aku tidak sengaja, tidak akan terulang lagi. Tunggu. Kalau Lukman di sini, dia pasti bilang aku kekanakan. Lalu pergi dengan kesal. Sejak menikah dengannya ini pertama kalinya seseorang membantuku menjadi kekanakan. Terima kasih, Elang. Jaketmu. Bagaimana hasil tesnya? Semua normal. Semua normal? Hasil tes istrimu baik. Hasilmu juga normal. Lalu kenapa kalian belum punya anak dalam 5 tahun? Mungkin kami kurang beruntung. Aku akan minta Clarissa lebih giat, minum lebih banyak obat. Karena hasil tes Clarissa baik, dia tidak perlu minum obat. Kakakmu benar. Clarissa sudah minum obat itu bertahun-tahun tapi masih belum hamil. Berhenti, minum obat. Dokter luar negeri bilang, azoospermiaku tidak bisa disembuhkan. Makanya aku terus suruh Clarissa minum obat itu. Mungkin tanah Clarissa cukup subur, sehingga benih inferior pun bisa berakar. Dan sekarang mereka larang Clarissa minum obat. Gavin dan Leo, si bodoh itu mengincar perusahaan lagi. Apa aku harus melihat mereka mengambil perusahaan? Apa lagi yang bisa kulakukan? Untuk beri kakek pewaris Mahendra? Tes sperma. Meskipun saudaraku diadopsi posturnya sama sepertiku, dan kita bahkan mirip. Yang terpenting dia sangat mampu, kakek ingin memberikan perusahaan kepadanya orang luar. saya merevisi laporan Anda, kesehatan Anda benar-benar normal, lihat sendiri. Bagaimana hasil saudaraku? Motilitas spermanya sangat tinggi. Kesuburannya sangat baik. Aku tidak bisa memiliki anak. Bagaimana jika kita menggunakan sperma saudaraku? Cukup sekali, mungkin sekali saja sudah cukup. Elang kamu akhirnya punya waktu luang, dan kakek dan Sofia ada di sini. Kenapa tidak tinggal lebih lama? Aku akan mengatur beberapa aktivitas. Kedengarannya bagus. Ayo, kita kembali sekarang.
Jadwalnya cukup padat. Kita tidak perlu sebanyak ini, kan? Tidak sama sekali. Kamu bisa tinggal di sini lebih lama. Mungkin kamu tidak tahu ini, tapi aku memilih lokasi ini untuk resor, karena bentuknya seperti rahim, itu melambangkan banyak anak dan berkah. Elang, Sofia tinggal lebih lama, mungkin kalian bahkan akan pulang dengan bayi. Kemana saja kamu? Kamu pergi kemana? Akhirnya kamu balik, duduk dan makan. Oh. Tidak mudah bagi elang untuk datang. Bersulanglah dengannya. Elang, biar aku traktir kamu minum. Kamu terlalu baik, Clarissa. Elang, biar aku traktir kamu minum. Sofia cek kakek di sebelah, aku akan antar elang ke kamarnya. Oke, elang ada di tanganmu. Elang, minum air. Elang mabuk. Besok bangun, dia pasti merasa tidak enak. Bawakan obat mabuk ini untuknya. Aku tidak bisa memberikannya. Kamu saja. Sofia belum ke sini. Mungkin dia takut kalau malam. Aku akan menjemputnya. Elang, jangan salahkan aku. Aku juga tidak sanggup kehilangan Clarissa, sekali ini saja. Elang, apa kamu sudah tidur? Elang minum terlalu banyak. Besok dia pasti mabuk berat. Minum sup penangkal mabuk dulu. Elang. Elang, kamu salah orang. Aku bukan Sofia. Clarissa sudah 5 menit di dalam. Mereka seharusnya sudah mulai. Kok kamu sudah keluar sepantas ini? Aku tidak sengaja menumpahkan sup penangkal mabuknya. Jadi aku keluar untuk membuat lagi. Buat apa bikin lagi? Nanti kalau sudah jadi, efek obatnya sudah hilang, dan Sofia akan kembali. Kamu bahkan gak bisa ngelakuin satu tugas sederhana. Kamu ini berguna apa? Sayang, minum ini sebelum tidur atau nanti bangun sakit kepala. Sayang. Lupakan obat mabuknya. Hanya kamu. Bagaimana aku bisa bermimpi seperti itu? Di mimpiku, aku tidak hanya selingkuh, aku berselingkuh dengan elang. Ini salah, selingkuh itu salah, berselingkuh dengan elang, lebih buruk lagi, aku harus menjaga jarak dari elang. Aku akan mandi dan melupakan mimpi ini. Clarissa. Elang, maaf, aku tidak melihat apa-apa. Aku pergi sekarang. Berhenti. Bukankah kamu mau mandi? Aku sudah selesai. Elang, ada yang lain? Sudah larut malam. Istirahatlah. Ya. Clarissa, aku baru saja berjanji untuk menjaga jarak. Dan sekarang aku melihatnya mandi. Apa kamu mau kena petir? Untungnya, elang bukan tipe yang suka ngomong, atau Lukman akan memarahiku. Aku akan lebih hati-hati.
Ada apa? Kalau sakit, menangislah. Tak apa? Lukamu perlu dibalut. Aku ambil kotak P3K. Aku akan selembut mungkin. Diam. Terima kasih sudah membalut lukaku, Elang. Sudah larut? Kamu harus istirahat, Elang. Aku akan menggendongmu ke atas. Tidak, aku bisa sendiri. Terima kasih, Lukman. Menghabiskan sepanjang hari bersama kami dan kamu bahkan menyiapkan makan malam yang indah ini. Sofia, kamu terlalu baik, itu yang paling bisa aku lakukan. Obat yang aku pesan baru saja tiba. Setelah kalian semua minum anggur, surogasi paksa akan berhasil malam ini. Elang, kamu harus coba juga. Ini adalah cadangan terbaikku. Sayang, minumlah segelas malam ini juga. Sayang, bagaimana perasaanmu? Sakit? Sayang, aku kepanasan. Tenang, sebentar lagi selesai. Obat Clarissa sudah bekerja. Sekarang kita lihat bagaimana Elang. Elang, bagaimana kabarmu? Butuh obat mabuk? Sofia tidak ada. Kalian tidur terpisah? Itu memudahkanku. Obat Elang sudah bekerja. Sekarang aku tinggal bawa Clarissa. Sayang, kau bawa aku kemana? Aku kepanasan. Elang. Apakah aku bisa punya anak tergantung padamu? Sayang, aku kepanasan. Sayang. Clarissa. Tidak, dia kakak iparku. Tak bisa. Elang, apa kamu sudah tidur? Aku perlu bicara denganmu. Elang. Kenapa Elang di sini? Elang, aku masuk. Apapun ini, Sofia tidak boleh melihat ini. Kenapa kamarmu berantakan sekali? Tadi ada orang lain di sini? Sofia tidak boleh tahu aku di sini. Jika tidak, dia akan terluka. Elang dan aku akan terlalu malu untuk menunjukkan wajah kami. Lukman juga punya rencana besok. Aku akan menyiapkan pakaian untukmu. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika Sofia tahu? Kita celaka. Jangan repot-repot memilihkan pakaianku. Katakan saja apa yang kau mau.
Apakah dia yang kau lindungi? Jaga posisimu. Ini bukan urusanmu. Jadi memang dia. Saat aku melihatnya, aku tahu hatimu miliknya. Maksudmu, wanita yang dicintai Elang bukan Sofia tapi orang lain? Elang, posisi kalian membuat kalian tidak mungkin bersama. Kenapa kau tidak memperhatikanku? Aku istrimu. Sofia, kau ikut campur. Aku tidak pernah menyangka, Elang, yang tegas dan terkendali, masih akan mencintai orang lain. Setelah menikahi Sofia, Sofia pasti hancur hati. Aku tidak bisa lagi berhubungan dengan Elang, sama sekali tidak. Sofia pergi. Clarissa, saat aku menyentuhmu, aku kehilangan kendali. Kau membuatku seperti terpengaruh. Obat tidak bisa berhenti, menginginkan lebih. Tapi kau istri adikku. Kita ditakdirkan untuk berpisah. Aku mungkin pria pertama dalam sejarah yang rela dikhianati istrinya, cuma kali ini saja. Dibanding perusahaan, ini nggak seberapa. Kenapa kamu pulang? Sayang, aku rasa aku sakit. Tolong panggil dokter, cepat. Aku sudah lama pergi, dan dia bahkan tidak melepas baju. Jadi gagal lagi? Apalagi yang bisa kulakukan agar dia mau menghamili aku? Elang, kapan kamu turun? Kami hampir mengajakmu dan Sofia untuk sarapan bersama Clarissa. Pergilah minta Sofia turun ke bawah. Kamu memang suka menyuruh-nyuruh orang. Tidak perlu. Dia sudah kembali ke kota pusat. Tiba-tiba kenapa Sofia tiba-tiba pergi? Apa dia menemukan sesuatu? Elang, kenapa Sofia harus pergi? Apa aku tuan rumah yang buruk? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Dia tidak terbiasa tinggal di sini. Lain kali, aku akan mengajak Sofia ke tempat lain. Keluarkanlah hidangannya, biarkan Elang mencicipi masakanmu. Aku tidak bisa makan kamu, dan Elang makan duluan saja. Sofia pergi karena percakapannya dengan Elang tadi malam, kan? Tidak ada yang bisa tahan suaminya mencintai wanita lain. Jadi, Clarissa lepaskan harapan-harapan indah tentang Elang. Dia hanya membantumu beberapa kali karena kasihan. Kamu tidak bisa selingkuh dari suamimu apalagi dengan dia. Ada apa? Apa kamu bodoh, Clarissa? Kamu bahkan gak bisa pegang cangkir? Kamu tahu seberapa penting adikku? Elang, maaf aku tidak sengaja. Elang, bagaimana rasanya? Apa aku membakarmu? Aku baik. Bagus, bagus. Cepat lap dia, aku akan panggil dokter. Elang, maaf aku kelewatan. Clarissa, kenapa kamu menghindariku? Kalau kamu tidak menumpahkan kopi, apakah kamu akan tetap menjauh dariku? Kamu merasa bersalah. Maaf, Jangan bersalah. Aku baik. Elang, nggak usah menghiburku, kopi itu baru saja dibuat. Itu sangat panas sekali. Apa kamu tidak tahu selangkangan pria itu sensitif? Elang, lepaskan aku. Dokter, cepat periksa adikku. Ibu, mohon tunggu di luar. Saya akan periksa Tuan Mahendra. Baik. Dokter, Elang, luka bakarnya parah? Tidak terlalu parah. Air dinginnya tepat waktu. Lukanya tidak terinfeksi, hanya sedikit merah.
Dia akan pulih dalam beberapa hari. Syukurlah jika sampai merusak kesehatannya, itu bisa mempengaruhi ahli waris Mahendra. Aku ingin lihat apa yang akan kamu lakukan. Jangan bilang begitu. Aku sudah merasa cukup bersalah. Aku akan buatkan sup untuk Elang sebagai permintaan maaf. Itu bisa menebusnya, kan? Sofia pergi karena tidak terbiasa. Elang bisa pergi kapan saja, ayo pakai sup Clarissa, dan buat mereka mencoba lagi. Itu bagus, kamu jago masak. Elang akan suka supmu. Sama sepertiku. Aku luar biasa. Tambahkan beberapa goji berry sebagai hiasan. Kali ini, aku akan tambahkan 2 bungkus. Aku tidak percaya mereka bisa menolaknya lagi. Sayang, apa yang kamu masukkan ke dalam sup? Jangan keras-keras, kalau Elang dengar, kita celaka. Kau meracuni Elang? Kau mau membunuhnya? Kenapa aku mau menyakiti Elang? Ini cuma vitamin, kau tahu Elang enggak makan sayur. Serius? Kalau itu vitamin, kenapa nggak kau beri sendiri ke Elang? Kau meracuni Elang? Apa rencanamu? Elang minum terlalu banyak, dia bakal nggak enak waktu bangun. Bawakan dia sup anti mabuk ini Elang, minum juga, ini botol simpananku. Sayang, mau bawa aku kemana? Panas banget Elang, kenapa kau di sini? Kau suruh aku ke ranjang Elang. Bukan aku. Lukman Mahendra, dulu kau nggak seperti ini, aku bahkan nggak kenal kamu lagi, aku istrimu, kok kau beri aku ke orang lain, dan itu kakakmu sendiri, kau nggak takut hukuman Tuhan? Apa artinya hukuman dibanding kehilangan perusahaan? Kau tahu itu, Clarissa kakek memaksa aku punya anak, aku nggak punya pilihan selain ini. Lukman Mahendra, kau mengerikan, aku nggak bisa terima ini. Suamiku mengirimku ke ranjang Elang untuk punya anaknya. Aku nggak bisa terima ini. Kamu tidak akan pergi kemana-mana Clarissa. Kita sudah menikah, kita satu tim. Jika aku berhasil, kamu juga berhasil. Kamu harus bekerja sama dan melahirkan anak dengan darah Mahendra. Tidak, kamu mungkin tak bermoral, tapi aku punya. Lagi pula, Elang anak adopsi, dia bahkan tidak memiliki darah Mahendra, bahkan jika ini berhasil, anak itu tetap tidak akan berhubungan denganmu Lukman. Hentikan ide gila ini. Aku tidak peduli lagi, kamu adalah istriku. Kakek akan menerima anak apapun yang kau lahirkan, welangan. Sedangkan Elang, dia memang terlalu berbakat. Aku takkan pernah setuju ini. Kau harus bekerja sama. Atau kusuruh mereka tarik semua dana, dan kerja sama, dengan Danwarta Group. Orang tuamu memanjakanmu. Kamu tidak ingin Danwarta Group bangkrut, membuat orang tuamu bangkrut, kan? Aku tahu ini terasa salah. Minum ini. Apa ini tim proyek? Aku minum. Puas sekarang? Bawa ini ke Elang. Clarissa, jangan ragu Danwarta Group ada di tangan Lukman, kamu tidak punya pilihan. Maaf, Elang, aku membakarmu, aku membuatkanmu sup. Minum dulu sebelum kerja. Clarissa, aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Elang, jika kamu minum sup ini, aku tahu kamu sudah memaafkanku, maka aku tidak akan merasa bersalah lagi. Aku mau. Jangan minum, sudah diracuni. Elang, bisa aku percaya kamu? Tentu saja. Lukman bajingan itu, dia membius sup yang kita minum.
Dia ingin aku melahirkan anakmu. Berani dia melakukan itu padamu? Elang, berapa lama kau tinggal di sini? Jika bisa, aku akan selalu di sisimu, tapi cara kamu bertanya, apa aku mengganggumu dengan berada di sini? Paling lama 1 bulan. 1 bulan, dengan kata lain, jika aku bisa melewati bulan ini, Lukman tidak bisa menyentuhku begitu Elang pergi. Aku tidak ingin melewati batas itu, atau membiarkan Lukman mendapatkan apa yang dia inginkan. Bisakah kamu ikut denganku? Terserah kamu. Kenapa belum terjadi apa-apa? Gagal lagi? Berhasil, berhasil, berhasil. Berhasil. Aku akan punya anak. Sayang, kamu sudah melalui banyak hal. Bisa kau lepaskan aku sekarang? Sayang, minum sup dan pulihkan dirimu. Untuk amannya, sebaiknya kita lakukan beberapa kali lagi. Kamu harus bekerja keras mulai sekarang. Kamu tidak keberatan kalau aku selingkuh? Apa yang harus aku takutkan? Kamu bekerja keras kemarin, sayang. Minum 1 dari 2 gelas susu ini. Kamu sudah menjadwalkan putaran kedua, Lukman. Kamu pria yang paling murah hati. Apa ini dibandingkan dengan perusahaan? Sayang, jangan menunda-nunda. Ayo. Tentu, tapi aku tidak akan meminumnya. Sayang, kenapa kamu keluar pagi sekali hari ini? Hanya 1 jam. Apakah itu terlalu pendek? Tapi itu sudah 3 kali. Bagaimana aku bisa buta menikahi pria brengsek ini? Setelah selesai, aku tidak perlu melalui ini lagi. Hampir. Aku akan turun setelah ke kamar mandi. Sayang, airnya dimatikan hari ini, toiletnya tidak bisa disiram. Aku taruh ember plastik di kamar mandi. Pakai itu? Kok airnya tiba-tiba mati? Baik, ember ya ember. Dua garis. 2 garis. 2 garis. Kenapa cuma 1 garis? Setelah sekian kali, dia tidak hamil? Tidak, tidak mungkin. Kita sudah melakukannya berkali-kali. Bagaimana mungkin dia tidak hamil? Ada sesuatu yang terjadi. Ayo, sayang, malam ini lagi. Sudah lebih dari setengah bulan, dia masih tidak menyerah. Syukurlah Elang akan kembali ke kota pusat dalam beberapa hari, maka dia tidak bisa memaksaku lagi. Elang, aku kembali. Coba lihat, kenapa Clarissa belum hamil? Kamu main game sebelum tidur? Kebiasaan macam apa itu? Elang juga begitu. Dia pakai komputer saat liburan? Aku mati lagi. Pahlawan baru ini susah banget dimainkan. Jadi ini yang dia lakukan setiap malam. Saat dia datang ke kamar Elang, pantasan dia tidak hamil. Dia dan Elang tidak pernah tidur bersama. Mereka bersekongkol untuk menipuku. Bagus sekali. Aneh sekali. Kamu benar-benar tidak menungguku hari ini. Iya, kalau aku tidak pergi, aku tidak akan pernah tahu, kamu selama ini berbohong padaku. Kalau aku tidak mengintip, aku tidak akan pernah tahu kamu bersama Elang selama ini. Clarissa, beraninya kamu? Kamu menggeledah barang-barangku? Apa kamu gila? Aku jadi gila, saat kakek memberiku 1 tahun, untuk punya anak. Saat itulah aku hilang akal. Clarissa, aku percaya padamu, aku sedang merencanakan masa depan kita. Tapi kamu,
Kamu bersekongkol dengan Elang menipuku? Kamu mau perusahaan? Dapatkan dengan bekerja keras di proyek atau mulai bisnis sendiri seperti Elang. Tapi kamu tak berguna. Jadi kamu mengirim istrimu ke ranjang pria lain. Lukman, apa kamu laki-laki? Aku sudah selesai bicara. Kembali ke kamar Elang sekarang. Entah kamu merayunya, atau memaksanya. Bagaimanapun caranya, malam ini kalian berdua harus benar-benar bersama. Aku akan mengawasi dari balkon. Jika kamu berani menipuku lagi, aku akan menyerang Danwarta Group. Lukman, kamu bajingan. Ya, aku gila. Jadi lakukan perintahku. Atau aku tak bisa bilang, apa yang terjadi? Clarissa, ada apa? Lukman menyakitimu? Elang, mari kita buat ini nyata. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Tahu. Baik. Apapun yang kau mau, akan kuberi. Clarissa, jika itu yang kau mau, meski aku hancur, kulakukan dengan senang. Saat kau bersamaku, kau tak pernah seantusias ini. Sekarang kau sungguh penggoda. Tidak peduli bagaimana dia merayunya, asalkan dia mengandung anak Elang. Clarissa, gak bisa. Gak bisa banget. Bagaimana dia kabur? Kenapa dia lari? Brengsek. Aku benar-benar tidak bisa. Jangan ikuti aku. Tolong, tolong. Ada yang jatuh ke air. Pahlawanku, aku Clarissa, panggil aku Clarissa. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku buat ini sendiri, ini untukmu. Kalau aku besar nanti, boleh aku jadi pengantinmu? Oke, janji. Clarissa, aku menyesal setelah kita berjanji, aku pergi belajar ke luar negeri. Waktu aku pulang ke rumah kamu, sudah menjadi istri Lukman. Aku bahkan tidak punya hak untuk mencintaimu. Kau meremehkanku. Sudah waktunya aku kembali ke duniaku sendiri. Gak bisa? Beneran gak bisa, aku bakal gila kalau begini terus. Kita hampir sampai, kenapa baru muncul sekarang? Aku pasti gila setuju melakukan hal seperti ini denganmu, Lukman. Itu kakakmu? Aku tahu dia kakakku, gak usah diingatkan, karena dia kakakku, dia harus bantu aku. Mahendra Group adalah perusahaanku. Tapi dua bajingan itu, Gavin dan Leo mau punya anak dulu, lalu mencurinya dariku. Bajingan keluarga cabang tak berguna itu pikir mereka bisa? Kau istriku, kau tahu berapa banyak yang telah kukorbankan untuk perusahaan ini? Aku sudah memberikan segalanya, kenapa kau tidak bisa membantuku sekali ini saja? Setelah kau punya bayinya, aku pasti akan mengambil alih perusahaan. Sudah kubilang, gak bisa. Berapa kali harus kukatakan? Elang mirip denganku, saat lampu mati dan matamu tertutup. Tinggal berbaring dan menunggunya, apa susahnya? Beraninya kau memukulku, aku suamimu, aku seluruh duniamu, kau pukul aku tidak peduli apakah kau bisa melakukannya. Bagaimanapun, kau harus menyelesaikannya malam ini. Lepaskan aku tidak pergi, lepaskan. Lukman, jangan sebut dia. Aku menuju ke sana.
Elang, apa maksudmu? Bukankah dia seharusnya tidur denganku? Jadi aku datang. Elang, kau tahu dari awal? Kakakku tersayang, kau membuatku mabuk berkali-kali. Jika aku tidak tahu, bukankah itu membuatku bodoh? Tapi kau salah sasaran, kau ingin punya anak. Kau seharusnya datang padaku. Laki-laki tidak akan setuju dengan hal ini. Memaksa wanita tidak akan mengubah itu. Maksudmu Elang menolaknya? Lukman, kau tidak berguna mengelola perusahaan, bahkan tidak bisa ikuti instruksi sederhana. Aku tahu apa yang kau rencanakan. Itu sebabnya aku menolak. Kau mengerti sekarang? Apakah dia mengatakan ini untuk melindungiku? Elang, jika kau tahu rencanaku, kenapa kau tidak mau bekerja sama? Kau tahu betapa aku butuh seorang anak. Kau ingin mewarisi perusahaan dengan memiliki ahli waris. Kenapa tidak mendapatkannya dengan kemampuanmu? Lukman, jika kau punya setengah bakatku, kakek sudah lama memberikan perusahaan padamu. Jadi kau menolak, Elang? Clarissa, jika kau tidak ingin menyentuhku, aku tidak akan biarkan dia berhasil. Aku tidak punya jalan keluar. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku kejam. Pengawal. Lukman Mahendra, apa yang kau lakukan? Jatuhkan dia. Paksa dia minum ini. Ini yang paling kuat. Jangan bilang satu pria dewasa, bahkan 10 pria yang minum ini, pasti akan dikuasai nafsu. Tuan Lukman, ini. Apa yang kalian takutkan? Kalian adalah pengawalku. Kalian lakukan apapun yang kuperintahkan. Siapapun yang menolak, akan dipecat. Lukman, kau tak bisa lakukan ini. Tunggu di sana. Setelah aku urus Elang, aku akan urus kamu. Lakukan. Jangan pengecut, habiskan semuanya. Aku tak akan biarkan mereka lakukan ini padamu, Elang, aku akan panggil kakek. Mau lari? Kita belum selesai. Kamu pikir mau kemana? Aku biarkan kamu lewati pilnya, kamu nggak akan kuat. Aku nggak minum itu, Lukman, lepaskan aku. Kalau begitu, kamu sebaiknya minum obatmu. Kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pegang bajuku. Tidak ada yang pergi tanpa izinku, pisahkan mereka, terus paksa minum obatnya. Aku nggak bisa biarkan mereka terus sakiti dia, Elang. Kamu bisa, Clarissa, jangan takut. Lindungi dirimu. Aku nggak berbuat salah. Aku melindungi diriku. Aku bisa lakukan ini. Kamu pikir kamu akan mukul aku? Kamu cuma kelinci kecil tapi berani melawanku? Elang, jangan khawatirkan aku pergi. Pergi, keluar dari sini. Aku akan baik-baik saja, janji. Clarissa, kamu terlalu naif. Elang bisa pergi kalau dia mau. Tapi kalau dia pergi, para penjaga masih di sini. Lukman, Aku belum pernah lihat kamu semarah ini. Lukman, kamu akan membayar harganya. Atas apa yang kau lakukan hari ini. Simpan omongan itu sampai kamu berhasil keluar dari villa ini. Ayo teruslah. Dia tak bersalah. Aku tak akan biarkan kau menyeretnya ke dalam ini. Pergi, keluar dari sini. Sayang, berhenti buang-buang waktu. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Jangan panggil aku begitu, Lukman. Aku benci kamu, Lukman. Aku ingin cerai. Cerai? Tidak akan, seumur hidup. Clarissa, sejak kau menikah denganku nasib kita sudah terikat. Sekarang kau ingin meninggalkanku? Mimpi aja. Elang, jika kau berani pergi, aku suruh mereka tidur dengan Clarissa, aku atau mereka. Kau pilih? Aku pilih tidak keduanya. Keluarkan senjata dan lawan aku.
Lukman, kau benar-benar melukai orang? Apa kau tidak takut masuk penjara? Lalu, aku sudah terpojok. Lanjutkan. Jangan salahkan aku, Elang. Bekerja samalah, dan bantu Clarissa hamil lewat surogasi paksa. Aku jamin tidak ada seorang pun yang tahu kejadian hari ini. Mimpi aja. Masih menolak menyerah, bius dia. Lukman, lepaskan kami. Berhenti. Kakek. Kakek, ada apa ke sini? Kami cuma bercanda. Kau bahkan tidak menganggapku sebagai kakekmu. Aku akan menghajarmu sampai mati, dasar binatang. Lukman, dasar bodoh. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang begitu keji? Dia sendiri yang mencari gara-gara. Dia membuang kesempatannya sendiri. Lukman, kau tidak bisa punya anak? Ya sudahlah. Tapi bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini? Jika kabar ini menyebar, apa yang akan terjadi pada keluarga Mahendra? Lukman cukup pintar. Dia tahu harus berpaling pada orang terpandai di generasi kita untuk surogasi paksa. Sayangnya metodenya menjijikkan. Kejahatan terhadap alam. Kalian kerabat cabang, apa hak kalian mengkritikku? Jika kakek tidak mengizinkan kalian bergabung dengan Mahendra Group, kalian masih bertani di kampung. Kalian habiskan uang keluargaku sambil menghinaku, bah? Kau masih berani mengatakan itu? Kakek, semua kesalahan ada padamu. Jika bukan karena dirimu menempatkan mereka sebagai pemimpin perusahaan, aku tidak akan pernah membuat Clarissa menjalani surogasi paksa. Kau yang memaksaku melakukan ini. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Dan kau berani menyalahkanku? Jika Mahendra Group diserahkan padamu, pasti tidak akan bertahan sebulan. Lukman secara moral rusak. Karakter dia memalukan. Dia tidak bisa meneruskan garis keturunan Mahendra. Mulai hari ini, kau dicopot dari jabatanmu sebagai manajer Mahendra Group. Kakek benar-benar memecatnya. Hebat. Setelah Lukman pergi, perusahaan jadi milikku. Kakek, aku cucumu sendiri. Cucu satu-satunya. Bagaimana kakek bisa menolakku memimpin perusahaan? Tidak, kakek tidak bisa melakukan ini. Perusahaan ini milikku. Milikku. Kau tidak ada harapan. Sekretaris Zhang beritahu direksi. Pecat dia. Kakek, aku salah. Aku tahu aku salah. Jangan pecat aku, akan aku turuti kakek mulai sekarang. Apapun yang kakek mau, akan kulakukan. Elang, maafkan aku tidak akan mengulanginya lagi. Kakek selalu menghargaimu paling tinggi, tolong jangan biarkan dia memecatku. Aku akan minta maaf, aku akan tunduk padamu. Kamu harus bersyukur itu kakek. Kalau itu polisi, kamu sudah ditahan sekarang. Sayang, tolong bantu aku. Aku tahu aku salah. Lukman, kau lakukan ini pada dirimu sendiri. Sekarang hadapi konsekuensinya. Saat kau memaksakan Elang dan aku bersatu, kau begitu sombong, begitu kejam. Ini semua perbuatanmu sendiri. Copot jabatan manajemen Lukman. Pindahkan dia ke cabang desa selatan sebagai karyawan biasa. Aku tidak ingin melihat orang bodoh ini lagi. Tidak, kakek, kau tak bisa melakukan ini. Perusahaan itu milikku. Tangkap dia. Besok pagi, tidak. Kirim dia ke kota selatan malam ini. Kakek, aku ingin bercerai dari Lukman. Clarissa, dasar sialan. Sekarang aku jatuh dari kekuasaan, kamu ingin cerai? Aku tidak akan mengizinkannya. Kamu adalah wanitaku, kau akan bersamaku seumur hidup. Bungkam dia. Meskipun apa yang dia lakukan tidak termaafkan, itu tidak berarti harus bercerai. Kakek, Lukman adalah cucumu. Aku paham kenapa kau menyayanginya, tapi aku tidak ingin melihatnya lagi, jadi aku akan bercerai. Keluargamu, Danuarta Group, bertahan dengan bergantung pada Mahendra Group. Jika kamu bercerai, aku tidak akan memberikan proyek lagi kepadamu. Pikirkanlah. Demi keluargaku, aku menelan harga diriku, dan setuju dengan surogasi paksa. Aku sudah cukup, aku harus meninggalkannya, aku akan menceraikannya malam ini dan pindah. Aku tidak akan mengizinkannya. Sayang, kau tidak bisa meninggalkanku. Lukman,
masih memiliki perasaan untukmu. Kita akan membahas perceraian nanti. Maksudmu, si tua itu tidak akan membiarkan kami bercerai? Ini keterlaluan. Kak, Kamu akan bercerai, jadi kenapa panggil dia kakak? kamu tidak pergi? Aku akan urus perceraiannya. Terima kasih, aku akan berkemas sekarang, nanti aku akan kembali ke keluarga dan warta. Elang. Jangan terburu-buru, beri dia waktu. Bukankah kamu di resor? Kenapa pulang larut malam? Di mana Lukman? Maksudku, di mana menantuku? Kenapa dia tidak pulang bersamamu? Lukman Mahendra tidak akan kembali ke keluarga dan warta. Kami akan bercerai. Cerai? Kenapa cerai tiba-tiba? Apa kamu melakukan sesuatu yang membuatnya marah? Bagaimana kalian bisa bercerai? Kerja sama bertahun-tahun antara keluarga dan warta dan Mahendra dibangun di atas pernikahan kalian, dan kalian mau bercerai? Apa yang terjadi dengan bisnis keluarga? Kamu tidak bisa bercerai. Aku pikir saat aku pulang seperti ini kalian akan peduli jika aku diperlakukan tidak adil. Tapi tidak. Kalian hanya peduli bahwa aku bercerai. Bagaimana dengan perusahaan? Kalau begitu, biar ku katakan perceraian ini pasti terjadi. Apa kamu dan Lukman tidak bahagia? Apa yang kamu lakukan sampai dia minta cerai? Hubungi Lukman sekarang, minta maaf padanya. Katakan kamu tahu kamu salah, suruh dia menjemputmu kembali ke kediaman Mahendra. Perceraian tidak boleh terjadi. Aku tidak akan menelepon Bu, aku baru sadar betapa egoisnya kalian. Setiap kali aku pulang, kalian menyambutku dengan tangan terbuka. Jadi itu yang kalian sambut, si bodoh Lukman itu. Kenapa perceraian otomatis salahku? Si bodoh itu yang memperlakukanku buruk. Jika kalian masih sayang padaku, kalian akan buru-buru ke sana dan menghajar Lukman. Apapun yang dilakukan, Lukman, setiap pernikahan pasti ada naik turunnya, jadilah orang yang lebih dewasa dan semuanya akan berlalu. Kalian orang tuaku, tapi kalian sama sekali tidak peduli padaku. Yang penting bagi kalian perusahaan lebih penting daripada aku. Kalian sama seperti Lukman. Aku tidak seharusnya kembali. Aku yang melahirkanmu. Masa aku tidak peduli padamu? Kami hanya kaget mendengar kamu ingin bercerai. Pulang larut malam, begini pasti kamu kelelahan. Naik ke atas dan istirahatlah. Kita bicara besok. Istirahatlah, biarkan kami memikirkan cara membantumu. Cepat kembali ke kamar dan beristirahat. Kalian benar-benar akan membantuku bercerai? Oke, aku percaya kalian. Jika dia bercerai, perusahaan hancur. Aku tidak akan biarkan mereka bercerai. Aku akan telepon Lukman sekarang dan suruh dia menjemput Clarissa kembali. Kamu nggak apa-apa? Kamu nggak suka sama istriku, kan? Beraninya kamu mengingini istri kakakmu sendiri? Tentu saja, kamu bisa bilang padaku, mulai sekarang, apapun yang tidak ingin kamu makan, atau apapun yang tidak ingin kamu lakukan. Katakan saja, tidak ada seorang pun di keluarga Mahendra yang bisa memaksamu. Perceraian, aku bantumu. Cepat siap-siap. Dia sungguh suka aku, tidak? Mengingat hubunganku dengan Lukman, dia tidak akan pernah melakukan itu. Clarissa, berhenti berfantasi tentang cinta. Apa gunanya mencintai seseorang hanya sementara? Semua berakhir dengan cara yang sama. Apa yang kamu lihat? Guru piano hampir tiba. Cepat bersiap. Aku buat ini sendiri untukmu. Nanti kalau aku besar, boleh aku jadi pengantinmu? Oke, janji. Bukankah kamu selalu bilang diselamatkan pewaris Mahendra? Berlatih keras nanti Lukman datang. Benarkah? Sejak dia menyelamatkanku, aku belum pernah bertemu dia lagi. Tentu tidak. Masa ibu bohong padamu?
Clarissa. Ini Tuan Lukman Mahendra. Halo. Apa ini? Perpisahan dengan masa lalu? Lukman, ini terakhir kali aku memimpikanmu. Setelah malam ini usai kita berakhir. Kakek bilang aku harus berlatih di cabang desa selatan beberapa tahun, lalu ambil alih. Clarissa tidak mau ikut denganku, jadi dia kesal dan kembali. Bu, kamu tahu betapa kami saling mencintai. Aku tidak ingin berpisah darinya. Gadis tolol itu kembali menuntut cerai. Aku pikir itu sesuatu yang serius. Ini hanya mutasi kerja. Apa masalahnya? Tuan Mahendra, ingin kamu mendapatkan pengalaman ini demi kebaikanmu sendiri. Clarissa tidak masuk akal. Aku akan memastikan dia pergi ke kota selatan bersamamu. Soal cerai itu tidak akan terjadi. Clarissa, untung aku baru mendarat tadi malam, dan bergegas ke sini dari kota selatan. Aku kehilangan segalanya. Sekarang, kamu pikir bisa meninggalkanku? Mimpi saja. Lukman, apa yang kamu lakukan di sini? Clarissa, kamu kekanak-kanakan lagi. Ini hanya beberapa tahun pelatihan di kota selatan, bukannya dia tidak akan kembali. Kenapa mengancam cerai? Lukman datang jauh-jauh dari kota selatan untuk menjemputmu, berhenti merajuk kemasi barangmu, dan pergi bersamanya. Bu, apa yang kamu bicarakan? Tidak sesederhana itu dia. Sayang, aku mengerti. Aku akan berusaha pulang lebih awal. Jangan mengadu pada ibumu. Ah. Jangan sentuh aku. Clarissa, bicarakan ini dengan Lukman berhenti mengamuk. Lukman. Tidak peduli seberapa banyak kau berbohong, aku tidak akan pernah pergi denganmu. Sebaiknya kau keluar dari rumahku sekarang. Sayang, aku tahu kau marah soal surogasi paksa. Tapi aku tidak akan mewarisi perusahaan sekarang, jadi kita tidak perlu punya anak. Aku masih mencintaimu. Tidak bisakah kau memaafkanku? Tidak pernah. Keluar. Baik, aku pergi sayang. Aku tidak terburu-buru ke desa selatan. Aku punya banyak waktu untuk membuatmu luluh. Kau akan memaafkanku pada akhirnya? Oh. Kenapa kau di sini sendirian, Lukman? Bu, akan kuulangi lagi, aku tidak akan pernah memaafkan Lukman. Jika ibu tidak bisa membantuku bercerai, aku akan pergi sekarang. Tentu saja kami di pihakmu, kamu sudah lama tidak pulang. Ayo, kita belanja hanya kita berdua. Tunggu sebentar di sini. Setelah kami pergi undang menantu ibu masuk, biarkan dia tinggal di kamar tamu, katakan padanya aku akan mendamaikan mereka. Baik ibu. Kita bersenang-senang berbelanja hari ini, dan makan malamnya enak. Clarissa, kau capek. Istirahatlah ayahmu dan aku perlu bicara. Bapak tidak akan membiarkan Lukman kembali, kan? Tentu saja tidak. Aku percaya Bapak untuk terakhir kali. Jika tidak, aku tidak akan pernah kembali ke keluarga Danuarta. Bagaimana caranya? Biarkan mereka tidur satu ranjang. Biarkan pasangan suami istri tidur bersama. Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan? Clarissa, kamu nggak tahu betapa sulitnya menyerahkanmu ke Elang, betapa memalukannya itu. Ayahmu benar. Pasangan bertengkar dan berbaikan di ranjang. Malam ini aku akan membuatmu tunduk. Siapa itu? Tolong. Sayang, selain aku siapa lagi yang mungkin? Lukman, apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Orang tuamu yang izinkan aku masuk. Mereka ingin kita balikan. Lukman, lepaskan. Aku tidak mau ini. Ini pemerkosaan.
Lalu kenapa kalau aku memperkosa kamu, kita bahkan belum bercerai, bahkan jika sudah kalau aku menginginkanmu, kau akan menyerahkan dirimu padaku? Kamu masih punya perlawanan? Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih keras. Ah, kamu jalang, orang tuamu menyerahkanmu padaku. Kau mau kemana? Ah, ah, elang. Pegang erat. Ah, kupikir kau benar-benar akan membunuhnya. Kau mau mengotori tanganmu demi dia. Tapi jangan khawatir. Hidupnya mulai dari sekarang hanya akan lebih buruk dari hari ini. Elang, terima kasih. Tapi, bagaimana kau bisa berada di dekat rumahku? Di punggung bawahmu. Ada sebuah file, keluarkan. Kakek. Bukankah kakek Mahendra menentang perceraian? Kakek menentangnya kemarin. Hari ini, dia setuju. Tanda tangani saja dokumennya. Jangan khawatirkan Lukman. Wow, Kakek Mahendra keras kepala dan tegas. Bagaimana kau meyakinkannya? Apakah itu membuatmu berkorban banyak? dia ingin aku mengambil alih Mahendra Group, jika tidak ada pewaris, dan menjalankannya. Aku setuju. Kau setuju? Kau tidak pernah ingin mengambil alih Mahendra Group. Apa karena aku? Kamu benar-benar bilang ke Lukman bahwa kamu mencintaiku? Dia sudah membenciku. Jika dia tahu aku mencintainya, dia akan menjauhkanku lebih jauh. Tidak. Keluarga Mahendra berutang banyak padamu. Kami harusnya sudah melepasmu sejak dulu. Terima kasih sudah membantuku lagi. Kamu bisa berhenti di sini. Kita di hotel yang aku tahu. Terima kasih, Elang. Masuklah. Ambil semua bukti dari tahun-tahun ini penggelapan uang oleh Lukman Mahendra, penipuan, dan korupsi langsung ke pengadilan. Aku tidak ingin melihatnya terus bebas berkeliaran. Itu pengacara Mahendra. Lukman Mahendra, atas semua yang kau lakukan pada Clarissa, kau akan menyesal di penjara. Bukti dari pengacara Mahendra sudah dikirim. Lukman akan mendekam setidaknya 10 tahun di penjara. Tapi dia juga sedang viral di internet hari ini. Maksudmu? Aku tidak tahu siapa yang memposting online bahwa Lukman tidak bisa punya anak, jadi dia mengirim istrinya ke kakaknya sendiri. Ini benar-benar terungkap? Hai.
Jangan buka internet selama beberapa hari. Ada komentar-komentar jahat di internet. Tunggu sampai semuanya reda sebelum kamu melihatnya. Sayang sekali, aku sudah melihatnya. Makasih, tapi aku tidak akan melihatnya. Pengacara Mahendra, apakah Anda mengejar Lukman karena Clarissa? Apa masalahnya? Tapi bukankah Anda bilang Clarissa tidak suka pada Anda? Kenapa lakukan semua ini untuknya? Apakah dia suka padaku atau tidak, itu urusannya. Asalkan dia bahagia, aku bisa menjadi pelindungnya selamanya. Hai, Clarissa, apa yang terjadi antara kamu dan Lukman? Kenapa kalian berdua menghilang? Ibu. Apa aku masih bisa memanggilmu ibu? Kamu benar-benar membiarkan Lukman masuk ke kamarku dan membiarkan dia memperkosaku. Aku tidak punya ibu sepertimu. Sampaikan ini pada ayah, mulai sekarang, aku akan menafkahimu sesuai hukum. Selain itu, jangan hubungi aku lagi. Aku tidak bisa mengandalkan orang tuaku. Aku bahkan lebih tidak bisa mengandalkan suamiku mulai hari ini aku sendiri, tapi sekarang, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Kenapa orang ini tergeletak di tanah? Dia mati? Dia mirip dengan pria yang lagi viral hari ini, pria surogasi paksa itu. Kamu Lukman Mahendra? Itu dia, pria yang tidak bisa punya anak, orang bejat yang menyerahkan istrinya. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Pria azoospermia itu menyerang seseorang. Pria surogasi paksa brengsek itu memukul orang. Bagaimana mereka tahu tentang surogasi paksaku? Bagaimana ini bisa terungkap? Aku harus menjelaskan ini pada kakek. Kakek, aku tidak tahu tentang berita viral itu. Aku tidak ada hubungan dengan itu. Tuan Lukman, berita viral itu membuat saham Mahendra Group anjlok. Kakek Mahendra pingsan saat melihatnya. Dia baru saja dilarikan ke rumah sakit. Untuk sekarang, sebaiknya kamu berhenti menelepon. Tidak, kepala pelayan. Setelah semua yang aku alami, siapa yang melakukan ini padaku? Gavin, Leo, apa kalian berdua di balik berita viral itu? Lukman, akhirnya kau kembali. Kami pikir setelah mereka mengirimmu ke kota selatan, kau akan kehilangan segalanya dan minum sampai mati. Kenapa kau lakukan ini? Lukman, apa kau benar-benar perlu bertanya? Tentu saja kami akan menghabisimu untuk selamanya. Kau cucu kandung kakek, lalu kenapa jika mereka mengirimmu ke kota selatan? Skandal itu menghancurkan saham Mahendra Group. Kakek hampir ingin mencekikmu, kau tidak akan pernah kembali, jangan khawatir, sobat, kami akan mengambil alih Mahendra Group, kami akan mewarisinya untukmu, hati-hati di luar sana. Apa yang kau teriakkan, brengsek? Enyahlah, jangan kotori wilayah kami. Sekarang, aku tak berdaya. Dan semua orang mengejarku. Aku tak bisa mengalahkan mereka. Apa yang harus aku lakukan? Kau jadi pergi atau tidak? Kini hanya Elang yang bisa bantu aku. Pengacara Mahendra, postingan ini menyebar terlalu cepat, akan sulit untuk dihapus. Percepat. Apapun caranya. Tangani secepat mungkin. Ya, Pak. Kakak masih marah. Dia sengaja tidak mengangkat teleponku. Apa yang harus kulakukan? Sofia, kamu dan Elang sudah menikah. Kamu pasti bisa membantuku. Sofia, hanya kamu yang bisa membantuku. Tolong bantu adikmu. Lukman, apa maumu? Sofia, sudah lihat berita viral? Suruh Elang hapus itu, sekarang. Kamu salah orang, aku tidak bisa membantumu. Sofia, kamu istri Elang, kamu harus bisa bantu aku. Elang dan aku tidak pernah menikah.
Aku hanya aktris yang dia sewa untuk memerankan istrinya. Pekerjaan itu berakhir saat aku meninggalkan resort. Jangan telepon aku lagi. Elang dan Sofia tidak pernah menikah? Bagaimana mungkin? Apa yang harus kulakukan? Siapa lagi yang bisa bantu aku? Ini surat ceraimu dari dia. Dua minggu kemudian, Lukman Mahendra ditemukan oleh otoritas pengadilan. Dia baru saja mengalami kecelakaan mobil. Seseorang membawanya ke rumah sakit. Dia nyaris tidak selamat. Tapi, karena apa yang telah dia lakukan, dia akan menghabiskan 10 tahun ke depan di penjara. Terima kasih. Kamu sudah membantuku berkali-kali, sampai aku lupa hitungannya. Itu hal kecil yang bisa aku lakukan. Apa rencanamu sekarang? Aku menghubungi sebuah band rock di M Country. Aku berencana bergabung sebagai anggota mereka. Kamu menyerahkan segalanya di sini untuk M Country? Kamu sudah benar-benar memutuskan? Sebelum hari ini, semua yang aku miliki berasal dari orang tuaku atau suamiku. Mereka memberiku semua sumber daya, lalu menggunakannya untuk mengendalikan hidupku. Aku tidak ingin ada yang mengendalikan hidupku lagi. Aku ingin melihat seberapa jauh aku bisa melangkah sendirian. Kamu pasti sukses. Kapan kamu berangkat? Penerbanganku 3 hari lagi. Baik, aku akan mengantarmu. Sebagai teman. Oke. Pengacara Mahendra, saya lihat Nona Clarissa. Clarissa, aku sudah memakai kalung ini. Sejak kamu memberikannya padaku. Lanjut. Kamu berjanji memberikannya padaku lalu membuatku menunggu selama ini. Maaf. Selama aku bersama keluarga Mahendra, terima kasih atas bantuanmu. Sama-sama. Kalau begitu aku masuk. Ini, untukmu buka saat kau sampai di sana. Apa ini? Kenapa misterius sekali? Selamat terbang. Oke. Penerbangan CT-305 menuju negara M telah berangkat. Kami ucapkan selamat menempuh perjalanan. Pesawat sudah lepas landas. Pengacara Mahendra, Anda benar-benar membiarkan Nona Danwarta pergi? Untuk benar-benar mencintai seseorang, kau tidak mengurungnya di sisimu. Kau biarkan dia melakukan apa yang dia cintai. Kenapa tidak berani mengejar cinta sendiri? Cobalah. Mungkin kau berhasil. Tapi, Nona Danwarta pergi ke luar negeri sendirian ke tempat yang tidak dia kenal. Siapapun Anda benar-benar tidak khawatir, dan Anda tahu betapa berbahayanya negara M. Jika sesuatu terjadi pada Nona Danwarta, Anda akan menyesalinya seumur hidup. Pengacara Mahendra, Anda hanya punya satu nyawa. Nona Danwarta bisa berani mengejar kebebasannya. Kenapa tidak berani mengejar cinta sendiri? Cobalah. Mungkin Anda berhasil? Pesankan saya tiket ke negara M. Saya pesan sekarang.